Penting banget. Gimana ya jawabnya? Ada yang T-nya banyak. Makanya saya sih selalu menganjurkan ya teman-teman kalau mau keluar negeri, belajarlah bahasanya dulu. Itu kita merasa punya sense of control terhadap hidup kita sendiri. Kalau kita mau bekerja di hospitality, misalnya kemarin ke Hong Kong dan Taiwan, ya harus bisa bahasa dan konteksnya hospitality, hotel berbintang 5 gitu ya. Kalau memang tujuan kita adalah untuk bisa, ya seharusnya kita ngikuti sesuatu yang memang meningkatkan kemampuan. Apalagi kalau belajar sendiri. Podcast Point Global was. Halo teman-teman semua. Jadi hari ini kita kembali lagi hadir di sesi podcast kita ngobrol-ngobrol hari ini untuk men-share informasi-informasi penting nih buat teman-teman yang sedang mempersiapkan dan juga bercita-cita untuk bekerja ke luar negeri dan juga berkarir dan tinggal di sana gitu ya. Dan pastinya hari ini aku tidak sendirian. Hari ini aku ditemani oleh tamu yang spesial dan luar biasa. Beliau ini sudah memiliki pengalaman lebih dari 40 tahun teman-teman sebagai eksekutif coaching dan juga saat ini juga sebagai senior advisor di Daya 5 Abisatya. Tamu spesial kita ada Mbak Tia. Halo semua. Apa kabar nih Mbak Tia? Alhamdulillah baik. Mbak Tia, terima kasih banyak nih Mbak sudah hadir ngobrol-ngobrol sama kita hari ini. Kita hari ini akan lebih membahas untuk teman-teman pekerja calon migran Indonesia seperti itu ya. Dan Mbak Tia ini sudah sangat expert di bidang strategic development, transformasi, edukasi, leadership maupun juga komunikasi. Nah, Mbak Tia berbicara soal komunikasi ya Mbak. Kalau untuk komunikasi sendiri kan sebenarnya yang paling penting itu adalah bahasa. Kalau misalkan kita berbicara bekerja di luar negeri nih, bahasa itu cukup banyak nih, internasional pun kita pakai bahasa Inggris. Di Jepang atau lain bisa pakai bahasa Jepang, ada bahasa Jerman, Korea dan lainnya. Nah, kalau dari Mbak Tia sendiri Mbak, menurut Mbak seberapa penting sih Mbak kemampuan bahasa nih untuk membantu teman-teman yang mungkin sedang mempersiapkan diri nih bekerja di luar untuk bisa beradaptasi dan juga bisa bertahan hidup nih Mbak di lingkungan asing? Penting banget. Gimana ya jawabnya? Ada yang T-nya banyak gitu ya. Banget, banget gitu ya. Karena kan sebenarnya itu kalau kita kemanapun, kita akan merasa nyaman kalau kita bisa berkomunikasi. Betul. Ya kan? Dan dasar dari komunikasi itu kan bahasa. Baik bahasa lisan maupun bahasa tubuh. Nah, seringkali teman-teman yang saya tuh, Pak bisa berapa bahasa? 3. Apa aja tuh? Bahasa Indonesia, Inggris, lagi masih ongoing Mbak, bahasa Jepang tapi dikit banget. Dasar banget. Nah, susah nggak belajarnya? Jujur susah, karena alfabetnya beda Mbak. Nah, dari yang 3 bahasa ini paling pede yang mana? Indonesia. Karena sudah menguasai. Betul, kita tinggal di sini ya. Jadi kalau kita menguasai satu bahasa, kan kita jadi semakin pede, ya. Kita lebih nyaman, kita berkomunikasi secara efektif juga lebih bagus, gitu kan. Jadi kalau ditanya betapa pentingnya bahasa, ya penting banget. Gitu ya, T-nya banyak itu. Makanya saya sih selalu menganjurkan ya teman-teman kalau mau keluar negeri, belajarlah bahasanya dulu. Lebih pentingnya itu adalah dasarnya adalah bahasa dulu. Ya. Kenapa? Karena satu, itu kita merasa punya sense of control terhadap hidup kita sendiri, ya kan? Kalau bingung sudah bisa bertanya mau kemana atau tentang sesuatu. Apalagi lingkungan kerja, Mbak. Lingkungan kerja kan? Cukup krusial. Tujuan orang berangkat ke luar negeri ya, dan saya ribuan ya orang-orang yang saya bantu. Itu yang utama ya mereka jawabnya mau membantu keluarga, ya kan. Jadi udah jauh-jauh ninggalin kampung dan keluarga, jauh-jauh terbang ke luar negeri, entah itu ke Arab, entah itu ke Jepang, entah itu kemana. Sampai di sana, kalau terus nggak bisa bekerja dengan baik gimana? Ya. Benar sih. Kuncinya bahasa. Kunci awal. Ya, kenapa? Karena kita bisa menerima instruksi dengan baik. Kita bisa melakukan tugas dengan baik. Ada masalah kita bisa bertanya dengan baik, gitu kan. Jadi itu juga membantu kita. Poin kedua, bagaimana kita beradaptasi itu. Karena kalau kita bingung atau kita nyasar atau itu kan kita masih bisa berkomunikasi. Bener banget sih Mbak. Nah, itu krusial. Itu yang menurut saya pertama. Tapi seringkali orang enggak, saya belum siap karena belum jago. Gak usah nunggu jago Mbak.
maksudnya bisa langsung ada tips-tips atau yang perlu dilakukan nggak Mbak biar bisa Pertama harus berani. Orang Indonesia kan cenderung agak malu-malu, nggak pede, gitu kan, karena nggak menguasai, ya kan. Tapi kalau nunggu menguasai, kapan berangkatnya Mbak? Bener sih Mbak, molor jadinya. Iya kan. Nah, jadi kita yang penting, misalnya tipsnya, kita yang penting bahasa atau kata-kata kunci dulu, kalimat-kalimat sederhana dulu, ya kan. Kalau itu dulu, saya sih anjurkan persiapan 3-6 bulan. 3-4 bulan ini secara intensif Mbak? 3-6 bulan. Iya, kalau misalnya bisa mengalokasikan waktu 1-2 kali seminggu ya, dan paling minim 30 menit misalnya. Itu bisa mau latihan sendiri atau mau ikut program. Terus kalau latihan sendiri kan rada-rada suka males kan? Iya kan, suka latihan deh terus total ya. Kalau grup kan terarah, dibantu. Kita salah-salah ngucap dibantu gurunya gitu ya. So saya mengajar itu. Dan memang tidak mudah, tapi one step at a time. Itu satu ya. Jadi kita pilih kata-kata yang kira-kira akan, misalnya berangkat sebagai caregiver ke Jepang, ya kan? Kita pelajari kata-kata yang sehari-hari akan kira-kira dipakai untuk ngurus seorang lansia di panti misalnya gitu, ya kan? Atau kalau kita ke Saudi sekarang, Mbak, Saudi itu mau dijadikan hub kesehatan dunia. Healthcare-nya. Nah, jadi kami berpikir, anak-anak teman-teman harus kita ajarin bahasa Arab. Kata sana, gak usah bahasa Inggris karena seluruh dokternya dari Amerika, Inggris, pokoknya berbahasa Inggris. Jadi malah mereka nggak perlu bahasa Arab. Gak usah katanya. Bahasa internasional Inggris masih bisa ya. Inggris. Justru harus Inggris. Apalagi di rumah sakit. Bahasa medis ya. Jadi selain bahasa Inggris yang sehari-hari, kita juga harus belajar bahasa konteks. Kalau di rumah sakit ya bahasa untuk perawat di rumah sakit, misalnya gitu kan. Kemudian kalau misalnya caregiver di Jepang, ya bahasa sehari-hari bagaimana mengurus lansia di situ, tersebut, gitu kan. Kalau kita mau bekerja di hospitality, misalnya kemarin ke Hong Kong dan Taiwan, ya harus bisa bahasa dan konteksnya hospitality, hotel berbintang 5 gitu ya. Dan itu body language Mbak, itu 70-80% pesan yang kita sampaikan itu body language. Jadi meskipun kata-katanya sok pede, tapi gayanya masih malu-malu, ya nggak klop kan. Walaupun verbal tapi setengah gestur bisa dipahami. Betul. Ya, jadi kita harus juga, Indonesia terkenal sangat sopan dan sangat tidak confident. Betul. Jadi itu yang kemudian sesuatu yang harus menurut saya ya teman-teman juga harus persiapkan. Ini sebenarnya menarik sih ya Mbak ya. Tadi Mbak sempat mention mungkin teman-teman yang pengen coba tapi minder atau tadi ya not confident gitu. Tapi ini ada hubungannya nggak sih Mbak antara percaya diri sama kemampuan komunikasi ini Mbak di lingkungannya asing kayak gitu Mbak? Orang asing sangat mengutamakan percaya diri. You kalau nggak percaya diri, gimana saya mau percaya sama diri you? Kan gitu. Betul. Ya kan? Nah, sebenarnya itu apa sih cikal bakal kita nggak percaya diri gitu kan? Kita belum menguasai. Kalau misalnya, ini saya kasih contoh boleh ya? Boleh Mbak. Kita punya beberapa perawat yang mau berangkat ke Saudi Arabia. Oke. Itu udah ngikut tuh bahasa Inggris sama kita selama berbulan-bulan. Pengalamannya sendiri udah 2 tahun. Udah lama ya. Jadi bukan bahwa nggak mengetahui bidangnya, enggak gitu. Tapi giliran di interview, keder Mbak. Saya tuh udah coaching sebelumnya Mbak. Udah preparationnya ya. Udah siap-siap sebelumnya. Gimana nanti kalau ditanya ini jawabnya apa, itu udah itu. Giliran beneran di interview oleh orang asing, mungkin logatnya agak beda, sikapnya juga agak beda, gugup. Itu malah jadi stopper ya Mbak? Stopper. Karena si para usernya atau dokternya atau siapapun yang akan hire jadi ragu-ragu kan? Iya betul. Ini orang ditanya aja gagap. Nah, gimana kita kerja? Iya, jadi setelah itu saya tanya, emang ditanya apa sih kok sampai gugup? Ditanya ini Bu. Terus jawabnya apa? Ya maunya sih jawabnya gini. Nah itu jawabannya udah benar. Udah benar tapi ya kan? Karena tidak pede. Karena rasanya soalnya bahasa Inggrisnya belum, lah bahasa Inggris Anda kan bagus kemarin. Tapi karena nggak percaya, itu yang sebenarnya itu menjadi
halangan kita yang menaruh halangan itu sendiri loh Mbak. Kan sayang. Betul. Gitu ya. Jadi dengan kita semakin menguasai, semakin kita latihan, kita percaya bahwa kemampuan kita, dan orang Indonesia tuh disayang loh Mbak di luar. Kita kan orangnya telaten, Betul. santun, Ramah. very nurturing, ramah. Jadi sebenarnya tuh orang mencari kita, tapi kita sendiri tidak menyiapkan untuk bekerja di luar negeri. Apalagi di lingkungan yang berbudaya agak tegas itu, belum apa kita udah sensi, kecil hati, maunya cepet pulang. Padahal sana tuh maksudnya supaya clear, supaya jelas, nggak salah nyuntik, menyampaikannya secara clear kan gitu. Betul. Kita seringkali juga, dan ini benar-benar loh teman-teman, ini berdasarkan pengalaman, bukan saya ngarang-ngarang, takut bertanya. Padahal nggak salah. Malah itu malah jangan lebih baik ya buat bertanya. Mereka menghargai. Untung Anda nanya. Jadi saya bisa memberi penjelasannya. Artinya kan yang jelasin pertama tuh nggak jelas kan gitu kan. Dia asumsi aja. Saya ngomong begini Anda ngerti. Oh nggak ngerti, tanya aja nggak apa-apa. Jadi budaya bertanya itu di luar negeri itu sangat biasa Mbak. Budaya bertanya. Malah baik bertanya ya, iya, dibanding baik dia bertanya. Malu bertanya sesatnya di jalan teman-teman. Udah gitu sebenarnya. nggak bisa bahasa apa, dia nyasar pula gitu kan. Semua susah dipahami ya secara ini ya. Tapi kalau dari Mbak Tia sendiri Mbak, gimana sih Mbak peran komunikasi yang efektif gitu Mbak buat teman-teman yang sedang mempersiapkan diri nih, termasuk dari yang tadi ya Mbak share ya, bahasa tubuh atau juga mereka bisa memahami budaya asingnya gitu. Nah biar mereka tuh bisa interaksi lebih lancar gitu nanti di luar sana. Kita bicara ada 3 tipe budaya. 3 gaya komunikasi berdasarkan budayanya. Yang pertama adalah multilinear. Itu orang yang heboh dan ramai, dan itu misalnya contoh kalau misalnya kita bekerja di daerah Amerika Latin misalnya gitu. Kan orangnya hangat dan heboh dan itu ya. Nah, komunikasinya pun mereka begitu. Ya kan? Kalau misalnya kerjanya di seperti Jerman, Skandinavia, orangnya lebih linear. Jadi sangat faktual. Kalau ditanya langsung jawab. Langsung tek-tek gitu ya. Iya, tek-tek orangnya gitu. Saklek. Saklek. Gitu ya. Jadi tanya ini jawab langsung, nggak pakai berputar-putar, nggak usah langsung. Kalau di yang namanya reaktif, yang budaya yang reaktif tuh bangsa Jepang ya, yang sangat santun. Mereka tuh melihat dulu baru menjawab gitu ya. Kita juga mengikuti. Kita lihat aja orang sekeliling kita seperti apa. Kita mencontohkan. Kita catat, oh kalau kebiasaan ini seperti ini, kita catat aja untuk mengingatkan kita. Jadi kalau misalnya kita bergaya linear aktif, ya reaktif yang sangat santun, di daerah yang linear aktif yang mau saklek, ya nggak kena kan Mbak? Nggak masuk. Jadi mereka akan, ini orang bisa atau enggak sih, gitu kan? Atau kita sangat kaku pas ketemu yang multi reaktif yang orangnya heboh. Wah ini orangnya kaku banget ya, kan nggak juga. Jadi benar-benar itu yang namanya adaptability. Kita harus bisa menyesuaikan diri, bukan mengubah diri atau nilai-nilai yang kita pegang teguh ya. Tapi bagaimana kita berkomunikasi yang cocok supaya bisa diterima sama lawan bicara kita gitu loh Mbak. Menarik sih. Tapi kalau dari pengalaman Mbak Tia sendiri ya, apa sih Mbak tantangan terbesar ini buat teman-teman bisa berkomunikasi dengan baik nih, mempelajari dengan baik. Kira-kira ada pengalaman-pengalaman sebelumnya nggak dari yang pernah Mbak Tia coaching gitu ya, dari komunikasi-komunikasinya? Pertama harus terbiasa. Saya mungkin dalam waktu beberapa tahun terakhir ini coaching udah lebih dari 2.500 orang. Itu dari anak SD sampai pimpinan bank, sampai orang di oil and gas industry. Pengalaman kerjanya udah kemarin aja saya ngajar ada 15 orang, saya tanyain jumlah tahun pengalaman kerja 338 tahun Mbak di bidang perminyakan. Jadi saya bilang, Anda semua di sini harusnya pede-pede aja 300 tahun pengalaman ya kan. Tapi yang saya temui bahwa karena tidak terbiasa. Ya kan. Jadi rasanya kok kayaknya aneh, kok kayaknya ini.
kita menyesuaikan diri. Namanya juga kita harus berani menyesuaikan dengan lokasi yang tempat kita bekerja, tempat kita hidup sementara itu gitu. Nah itu seringkali orang nggak bisa, loh harus growth minded dong. Emang waktu baru lahir langsung bisa jalan, langsung bisa lari kan enggak? Ada proses belajar, ada proses penyesuaian gitu kan? Itu juga sama bahasa. Kemudian kita bekerja di tempat lain, asal kita mawas diri, kita melihat lingkungan, kita pintar-pintar untuk adaptasi, insya Allah lah Mbak. Lancar ya. Oke. Menarik sih. Tadi mungkin kayak tantangannya. Tapi kalau kayak tips atau langkah konkretnya nih, tadi kan udah di-share yang penting itu membangun kemampuan bahasa, percaya diri dan juga komunikasi. Tapi ada nggak sih Mbak langkah konkret yang benar-benar bisa diterapkan nih sebelum teman-teman yang sedang mempersiapkan diri berangkat ke luar negeri? Okay. Kalau bisa ikut program kursus bahasa ya. Entah itu bahasa Jepang, pokoknya bahasa sesuai negara tujuan gitu ya. Paling tidak 3 bulan, kalau bisa 6 bulan. Sekalian toh kerja, sekalian menyiapkan diri untuk berangkat. Jadi gunakan waktu itu baik-baik di Indonesia, lebih murah, betul. Ya kan. Kedua, untuk diri sendiri di rumah, ini kepada klien, kepada teman, kepada anaknya teman itu semua. Ambillah majalah berbahasa Inggris yang baik, ya kan? Membaca, kemudian baca selembar di depan kaca dan keras-keras. Kan di kamar sendiri nggak apa-apa juga Mbak. Kenapa? Karena lidah itu kan juga muscle, juga otot. Jadi kita melemaskan si lidah itu dengan kita membaca. Kalau masih salah-salah dikit nggak apa-apa. Tapi sekarang ya anak muda kan sekarang banyak menggunakan apps. Itu banyak. Benar-benar apps belajar. Lawang kemarin aja saya sama anak saya yang paling bungsu itu dia bilang dia buka apps tentang itu. What's that? An apps untuk apa? Belajar bahasa Korea, K-pop-K-popan gitu Mbak. Nah, jadi dia malah belajarnya bahasa Korea dengan app itu kan. Kalau kita mau berangkat untuk kerja ya kita bisa pakai dong app-app seperti itu. Kalau zamannya kuno kan kita pakailah majalah kenceng-kenceng kita baca di depan kaca untuk melemaskan. Sehari sekali taruhlah 10 menit, lidah udah capek tuh Mbak. Tapi kemudian kan seperti kita olahraga lama-lama kan terbiasa. Ya kan? Ini mungkin aku mau tanya tadi kan Mbak Tia itu sempat share baik mengikuti kursus ya Mbak. Nah kalau ada nggak sih Mbak perbedaan antara mengikuti kursus dengan belajar secara mandiri Mbak? Bahasa ini. Menurut saya ada, ya saya agak bias karena kan ini latar belakang kita punya banyak pandangan sih Mbak. Ya kan? Tapi karena saya latar belakang pendidikan juga kuat, maksudnya itu saya di bidang pendidikan dari anak PAUD sampai orang kuliah S2 ya. Saya sangat melihat baiknya kalau kita ikut program atau kursus. Kenapa? Itu kan sudah dipikirkan kontennya seperti apa, struktur belajarnya seperti apa supaya dalam waktu 3 bulan itu semakin hari semakin kuat atau 6 bulan misalnya gitu ya. Kalau belajar sendiri, senang yang ini aja yang dipelajari. Padahal belum tentu itu mencakup semua. Iya sih, benar sih. Kalau memang tujuan kita adalah untuk bisa, ya seharusnya kita ngikuti sesuatu yang memang meningkatkan kemampuan. Apalagi kalau belajar sendiri, emang mau ikut-ikut nyoba-nyoba ujian, kan males Mbak. Tapi kalau nggak ada dorongan, kalau ada course dan ada teman-teman yang lain, dan kita juga bisa nakar, oh teman-teman, kenapa kok bisa? Kan bisa tanya, kok lu bisa lebih cepat sih? Ternyata teman itu lebih rajin latihan misalnya gitu, atau lebih rajin ikut bantu pakai apps misalnya gitu kan. Tapi kalau ada kebersamaan itu kan enak gitu ya. Jadi that's what I feel lebih baik kalau ikut course gitu. Benar sih. Ini mungkin keren banget nih tips dan insight dari Mbak Tia. Mungkin aku juga bisa menerapkan itu sekarang di bahasa Jepang ya Mbak. Aku bisa mulai watashi di kaca yang besar gitu ya. Sambil baca. Jadi itu tapi ada filosofi yang Mbak kenapa harus memang lantang gitu Mbak? Apakah lidah? Oh, membiasakan lidah. Kan kalau misalnya kita baca gini aja, mata yang membaca, otak yang gitu. Tapi kan lidah enggak. Nanti kalau pas kita pada saat komunikasi emang saya telepati sama Mbak kan benar sih benar. Dan itu dengan kita terbiasa makanya akan pede. Kembali lagi ke pertanyaan pertama
sama sekali tadi. Betul. Oke, Mbak Tia, terima kasih banyak nih untuk informasi sebelumnya. Nah, kalau dari menurut Mbak Tia sendiri ya, bagaimana sih peran bahasa dalam membangun pemahaman tentang lintas budaya, Mbak? Karena ini kan negaranya cukup berbeda-beda ya ke luar negeri ya. Itu bagaimana, Mbak? Sebenarnya kan gaya komunikasi, kan kita bicara komunikasi yang efektif ya. Gaya komunikasi itu sangat dipengaruhi oleh budaya negara itu. Nah, ada 3 macam nih sebenarnya itu kalau dikelompokin dari berjuta-juta budaya itu dan negara itu sebenarnya itu ada 3. Ada yang multilinear. Multireaktif itu yang orangnya yang heboh, hangat gitu ya. Itu modelnya kayak gitu. Yang kedua itu yang linear aktif. Linear aktif itu orangnya runut, sangat teratur, struktur, saklek. Ada juga yang reaktif. Orangnya santun, nunggu dulu, mikir dulu, baru kasih masukan. Nah, kalau misalnya orang Indonesia itu di antara yang tadi hangat dan yang reaktif yang menunggu dulu. Tuh Indonesia di tengah-tengah tuh. Nah, kalau misalnya nih orang Indonesia dikirim ke misalnya Jepang yang reaktif, kira-kira penyesuaiannya harus seperti apa? Ya kan? Orang Jepang nggak ada tuh ketemu langsung peluk-peluk, Mbak. Ya kan, cium kiri kan nggak ada kan gitu ya. Nyentuh itu juga belum tentu. Orang Jepang kan dia bungkuk, ya kan. Jadi hal-hal seperti itu sangat kecil ya mungkin itu, tapi sangat berarti dari segi komunikasi yang efektif. Nah, jadi kalau ada teman kita ini berangkat ke Jepang misalnya gitu, dia mesti lihat sekeliling, oh orang Jepang gitu, ya kita juga harus mempersiapkan diri bagaimana kita bisa mengubah kebiasaan kita supaya lebih cocok di negara itu. Teman kita yang sama ini berangkat ke Jerman. Beda lagi orangnya saklek dan ini itu kan. Jadi si orang Indonesia kita ini, teman kita ini kalau berangkat juga harus tahu kalau menyampaikan sesuatu, kalau bertanya ya harus saklek juga. Kalau ditanya ya langsung jawab, enggak yang oh gitu. Beda sama kalau di Jepang kita menunggu, memperhatikan baru kita kasih pandangan nggak apa-apa. Kalau di Jerman misalnya nggak bisa, nggak laku, Mbak. Beda. Benar. Kita orang Indonesia teman kita ini berangkat ke misalnya Latin Amerika, ya kerja di rumah sakit di sana misalnya gitu. Itu orangnya hangat. Jadi kalau kita yang terlalu malu-malu atau itu ya susah. Dan itu kan juga menyebabkan kita jadinya kalau nggak menyesuaikan diri dengan lingkungan, jadi kita sendiri terisolasi. Sepi loh, Mbak. Iya kan? Benar. Jadinya rasanya kok saya nggak cocok, kok saya nggak sesuai, kok saya nggak bisa menyesuaikan diri. Jadinya kita merasa itu yang akan kemudian memberatkan untuk cepat adaptasi. Gitu. Nah, kalau kita sudah tahu lingkungan seperti apa yang kita akan tuju, kita menyiapkan tidak saja bahasanya, tapi juga gaya pembawaan kita, iya kan, Mbak? Karena itu juga mempengaruhi seberapa cepat kita diterima oleh lingkungan sekitar kita. Dan orang-orang ya, kalau di luar sana melihat bahwa kita berusaha, itu mereka sangat hargai. Jadi even though itu may feel difficult, agak susah rasanya gitu, nggak apa-apa dicoba, karena orang lain menghargai upaya kita itu, Mbak. Benar sih. Oke, kalau berbicara soal tadi bahasa, percaya diri, lalu juga komunikasi ya, dari pengalaman Mbak Tia sendiri nih Mbak Tia. Mbak Tia pernah merasakan ada miskomunikasi yang berdampak cukup besar nggak? Mungkin ini bisa jadi pandangan atau teman-teman bisa mempelajari nih apa yang Mbak Tia lalui dan lakukan untuk bisa mengatasi miskomunikasi tersebut, Mbak. Oke. Saya ini agak aneh orangnya. Saya assembling dibuatnya di Australia. Lahirnya Jakarta. Kemudian oleh orang tua, bersama orang tua kita pindah ke Amerika karena beliau kerja di sana. Jadi dari umur 1 sampai 14 saya malah di Amerika, Mbak. Jadi sebaliknya saya penyesuaiannya adalah waktu kembali ke Indonesia, Mbak. Di sana kan bahasa pertama jadi bahasa Inggris. Betul. Ya kan? Gayanya juga gaya orang bule. Berani berkata, menyampaikan, berani bertanya, apa semua itu. Dan bahasa Indonesia juga belum bisa. Jadi waktu kembali ke Indonesia, itu miskom melulu, Mbak. Ya kan?
Pertama harus belajar bahasa, Betul. ya kan? Untung bahasa Indonesia mudah. Masih mirip soal alfabetnya ya Mbak sama bahasa Inggris ya? Dan selain itu nggak ada tenses, nggak ada sebelum makan, sesudah makan, itu tuh nggak ada. Jadi gampang menurut saya bahasa Indonesia ya. Jadi kita alhamdulillah bahasa yang mudah dipelajari. Ya. Tapi datanglah saya ke dalam satu lingkungan yang sangat tadi reaktif, agak secluded gitu ya. Jadi nggak terus yang wah itu. Jadi saya di antara para sepupu aja gitu kan. Orang lain datang ke eyang saya cium tangan, gue cium pipi. Kan gitu. Jadi eyangnya agak terkaget gitu kan. Gitu. Orang lain dikasih tahu sama orang tuanya langsung nurut. Saya bertanya, emang kenapa harus? Loh, jadi kan dirasanya kurang sopan. Betul. Seperti itu saya bawa juga di lingkungan sekolah gitu kan. Wah ini kayak padahal bukan saya niatnya untuk menyinggung perasaan orang gitu kan. Nanya ya karena nggak ngerti saya tanya gitu. Betul. Lah guru kan jadinya merasa ditantang Mbak. Ya kan, bukan maksud itu. Nah, jadi miskomnya itu justru sebaliknya pada saat saya kembali ke Indonesia. Dan nih Mbak, saya udah di Indonesia terus sampai selesai kuliah di Indonesia. Alhamdulillah dapat beasiswa belajar ke Jepang, beasiswa kemudian belajar ke Amerika, ya kan. Belajar bahasa beasiswa belajar ke Jepang, penyesuaian lagi Mbak di Jepang. Bahasa Jepang juga ya berarti ya? Kalau waktu pas beasiswa ke sana. Kuliahnya di bahasa Inggris. Oh, internasional. Tapi kan tinggalnya di asrama. Jadi naik kereta Shinkansen yang cepat itu, kereta cepat itu kayak Wush itu, ya kan? Itu setiap hari begitu. Kan harus menyesuaikan diri. Saya heran, ini orang-orang Jepang kok bisa ya naik kereta langsung taruh tas, langsung tidur, kok nggak pernah lewat stopnya. Jadi pas berhentinya on time, berhentinya tuh di bener-bener stopan stasiun yang mereka harus turun. Mbak, saya dalam waktu seminggu juga hal yang sama Mbak. Saya nyampe, saya duduk tidur, bangun pas stasiun yang itu. Nggak pernah telat. Bisa beradaptasi dengan baik. Ternyata menyesuaikan diri kalau kita punya niat itu bisa Mbak. Gitu. Kembali ke Amerika, udah berpuluh-puluh tahun nih sekolah dan belajar di Indonesia kan, dapat beasiswa ke Amerika. Ini kan udah orang dewasa. Betul. Cara ngomongnya pun sudah berbeda. Jadi pada saat kuliah, saya ditunjuk oleh dosen, saya menjawab, belum apa-apa tuh 11 orang lain, orang-orang asing semua, saya tidak setuju. Lah kesini belum selesai ngomong kok situ udah gak setuju. Tiba-tiba udah pendapat lain. Udah gitu. Tapi saya pikir ini gimana nih kalau kayak begini saya tidak menyesuaikan dengan gaya orang dewasa Amerika ini, bisa gak lulus nih Mbak. Kan gitu. Betul. Jadi saya segera mencoba berusaha. Nah kalau orang Indonesia Mbak, biasa gaya bahasanya adalah oleh karena ini, oleh karena ini, maka ada kesimpulan. Jadi saya awalnya membawa gaya seperti itu. Di sana enggak Mbak. Di sana gimana Mbak? Saya tidak setuju karena ini. Alasannya 1, 2, 3. Jadi keputusan dulu mereka sampaikan baru alasannya. Oh, gitu ya caranya. Saya langsung ubah Mbak. Lulus deh. Gimana tuh perubahannya gimana Mbak? Jadi misalnya ya tadinya dosennya tanya, misalnya atau gurunya tanya gitu. Menurut Anda seharusnya perusahaan ini jadi jual atau tidak? Gitu kan. Saya awalnya akan bilang, karena harganya menjadi jauh lebih mahal. Karena produksinya, karena ini nih, maka menurut saya jangan jual produk itu. Iya kan? Jadi saya menjelaskan maksudnya supaya orang ngerti kenapa saya kasih maksudnya dulu ya. Ini enggak, harus dibalik Mbak. Menurut saya jangan jual produk ini. Langsung kasih statement dulu, enggak setuju ya. Alasannya harga produksinya mahal, ya, perjalanan distribusinya itu. Jadi alasannya belakangan. Diubah ya itu juga suatu proses yang mindset kita harus berubah. Ya kan? Mengikuti lingkungan lagi ya Mbak ya. Nah, tapi kembali ke Indonesia Mbak, kan kita menyesuaikan lagi. Jadi sekarang saya dilempar ke lingkungan manapun juga. Kan waktu itu juga pernah kerja di lingkungan Jepang ya selama 8 tahun. Jadi kalau ketemu orang Jepang itu tuh ya
saya menyesuaikan situ. Tapi kemudian kalau ketemu dengan orang-orang barat, ya saya akan menyesuaikan. Sebelah sana, ya betul. Jadi itu juga salah satu gaya bagaimana kita untuk bertahan. Jadi menyesuaikan, menempatkan diri gitu ya, Ya. di lingkungan masing-masing. Untuk mengatasi kayak kan berarti ya Amerika, Indonesia, Jepang itu mengatasi, ada culture shock kah? Dan mengatasinya gimana nih Mbak? Ada banget. Ada banget. Nggak, dan harus kita sadari bahwa akan ada kekagetan karena kita nggak biasa. Caranya adalah kita mengamati, Mbak. Kita bertanya. Dan kalau misalnya di Jepang itu, oh Anda melakukan itu atau bertanya itu kenapa? Ya mungkin mereka juga, ya emang harusnya gitu. Kita jelaskan, oh kalau di tempat saya adalah ini. Oh enggak, terus itu kan juga akan membawa suatu topik bahasan yang menarik untuk kita saling mengenal budaya. Ya. Betul. Oke. Nih keren banget nih, banyak banget insight dan juga tips yang udah Mbak Tia kasih nih hari ini nih. Semoga teman-teman bisa belajar banyak dan bisa mempersiapkan diri dengan baik ya. Untuk teman-teman yang mau berpetualang dan juga berkarir serta bekerja di luar negeri. Terima kasih banyak nih Mbak Tia untuk waktunya hari ini ya Mbak. Semoga kita bisa ketemu di podcast-podcast kita selanjutnya Mbak. Ya. Dan untuk teman-teman yang mencari informasi terkait dengan peluang kerja di luar negeri, belajar program-program untuk bahasa, itu bisa cek langsung di @Perlata Global atau cek deskripsi di bawah ini. Podcast Perlata Global, wes.